Assalamualaikum semua. Kali ini aku sedang berbincang-bincang dengan Tante Nalis ya. Sekarang dokter adalah salah satu inspirator yang sudah berkontribusinya banyak banget untuk kemajuan pembangunan disabilitas di Provinsi Jawa Barat, tepatnya di daerah Bandung dan sekitarnya. Jadi ya, Tante Nalis, pertama tentunya terima kasih banyak banget untuk bisa mengisikan waktu ya untuk berbagi cerita mengenai kegiatan dan kontribusi Tante di dalam komunitas ini. Bagaimana asal mula Tante memutuskan untuk aktif dalam memberdayakan komunitas disabilitas? Jadi dulu tuh Tante buka praktek di klinik ya, punya klinik sendiri di rumah gitu. Nah, 3 tahun yang lalu banyak anak-anak disabilitas yang sakit dibawa ke klinik, dan diperiksa di situ. Nah, lama-lama ibu kepala di sini tuh menginginkan Tante yang berada di lingkungan ini. Jadi bukan memang harus ada di lingkungan ini. 3 tahun yang lalu Tante diminta untuk bisa berkontribusi langsung mengunjungi mereka seminggu 2 kali di sini gitu. Jadi bukan anak-anak yang sakit dibawa ke sana, tapi tante yang ke sini. Jadi Tante di sini seminggu 2 kali untuk visit anak-anak. Tapi kebanyakan anak-anak sehat kan, alhamdulillah gitu. Jadi Tante lebih suka berkeliling ke kelas masing-masing, ke kelas menjahit, kelas batik. Nah, di situ kita bisa bercengkrama, bisa sharing, dan sekalian penyuluhan kesehatan. Misalkan sekarang kan masa pandemi ya, pas anak-anak berkegiatan apalagi berkerumun itu betul-betul cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Oh iya, kan ini berhubungan dengan aktivitas yang Tante udah kayak lakukan di sekitar ini. Mungkin apa ya, kayak aktivitas yang sering banget Tante lakukan, kayak yang favorit mungkin? Kalau di sini biasanya kan kita ada kegiatan senam ya. Itu senam betul. Masa pandemi ini senam itu wajib. Jadi anak-anak biasa yang rutin itu seminggu sekali, tapi di hari Senin, hari Rabu ada senam-senam juga, dan senam ringan. Nah, yang pastinya hari Jumat itu anak-anak bersenam gembira, senam pagi di bawah matahari jam 7 sampai jam 9. Itu bagus banget kan buat daya tahan tubuh. 2 jam nanti foto-fotonya ya bagus ya. Jadi betul-betul anak-anak diajak bergembira, berolahraga, mengeluarkan keringat sambil berjemur di situ. Jadi anak-anak alhamdulillah jarang yang sakit. Jadi Tante kesini sebagai dokter jarang meriksa yang sakit, karena semua anak-anak dijaga untuk tidak sampai sakit dengan olahraga. Nah, terus kemudian itu kegiatan di kelas ekstrakurikuler ya, ada yang membatik, ada yang bikin lampion, Tadi cap-cap juga ya, sama yang batik, ada batik tulis, batik cat, kegiatan canting itu aduh keren banget lah di sini. Kegiatan yang lain yaitu lampion, batu mulia itu sering kita tengok ya untuk. jadi memang diverse banget ya, banyak aktivitas seninya juga mereka banyak banget, bagus, dan alhamdulillah ya beberapa hasil karya mereka sudah kita pasarkan meskipun karena masa pandemi ini nggak bisa pameran terbuka ya. Dan itu pas mungkin menurut Tante Nalis ya, kan ini selagi dengan COVID juga kan masa-masa ini pasti ada ya tantangan-tantangan. Apa menurut Tante tantangan-tantangan sekarang itu? Tantangan sekarang ini sebenarnya bikin miris, bikin sedih juga ya. Kita biasanya anak-anak ini dididik dalam 8 bulan sampai 1 tahun ya. Itu biasanya kita main keluar tuh sampai 3 kali untuk menghibur mereka dengan dunia luar. Nah, selama pandemi ini otomatis dari bulan Maret mereka mulai itu betul-betul di karantina dalam wisma, karena terus kan Tante juga bertanggung jawab atas kesehatan mereka. Kalau mereka misalkan berkeliaran keluar sementara di lingkungan Cimahi ini COVID udah zona merah, jangan kembali zona merah. Itu yang paling ini. Dan yang sedihnya biasa sebulan tuh 2 kali renang
sekarang nggak bisa sama sekali. Nah itu sedih banget, sampai ada mimpi ikhlas di ikhlas sempat menulis mimpi, salah satunya ingin belajar berenang. Padahal tahun lalu sebelum pandemi kita belajar renang tuh sebulan 2 kali, karena pandemi ini stop total sama sekali. Terus yang kemudian anak-anak biasanya memasarkan hasil karyanya ke lingkungan sekitar di daerah Cimahi, Cigugur Tengah gitu ya. Mereka biasanya berkeliling, sekarang enggak, gerbang ditutup rapat, mereka tidak boleh keluar. Nah itu tantangan. Bener-bener ya passion banget. Sedih banget sebetulnya. Oke, selanjutnya ya, untuk mungkin kira-kira masyarakat umum apa ya yang kita bisa lakukan untuk ya kontribusi terhadap ya kayak gini nih, kayak masalah-masalah atau tentang tersebut mungkin. Sebenarnya untuk masyarakat umum kita patut mengambil pelajaran dari mereka juga ya. Mereka tuh sebetulnya kelihatan dari fisiknya bikin kita kasihan, tapi jangan pernah sama sekali, jangan pernah kasihan, tapi justru kita dukung mereka untuk tidak mengasihani dirinya sendiri. Mereka harus dimotivasi, harus selalu kayak gitu ya. Harus percaya diri. Makanya di sini dididik anak-anak yang dari mulai dia betul-betul nunduk itu, dia harus bisa berdiri tegak, dia bisa berkarya, bisa bikin sesuatu untuk dia nanti pas dia pulang ke rumahnya masing-masing, ke keluarganya masing-masing, dia bisa menghasilkan usaha, bisa berusaha untuk minimal untuk dirinya sendiri. Ya, kayak sepertinya ya dari kita bicara gitu, tante itu suka banget kayaknya ini. Biasa tidak. Mungkin gimana ya? Mungkin bisa cerita sedikit tentang kayak apa yang membuat tante rasa kegiatan ini mungkin kayak bermanfaat bukan hanya untuk ya tante, tapi juga untuk teman-teman yang ada di komunitas. Mungkin. Jadi sebetulnya di sini tante lebih banyak belajar dari mereka, belajar tentang keikhlasan, kesyukuran, kesungguhan gitu ya. Mereka aja bisa dengan keadaan seperti itu bisa mandiri, bisa gembira, bisa ceria, bisa menghasilkan sesuatu gitu. Jadi keterbatasan itu bukan jadi halangan mereka untuk berkarya. Mereka bisa gitu. Apalagi kita yang ya alhamdulillah dikasih kesempurnaan oleh Allah gitu ya. Kalau misalkan kita lebih banyak mengeluh, lebih banyak bersedih, ya lihatlah mereka dengan alasannya tapi mereka bisa berkarya. Nah itu yang bikin tante senang. Dan kemudian yang utama, kadang-kadang kita kalau udah mencapai sesuatu yang merasa aduh kita udah untuk pribadi ya, udah jadi dokter, udah bisa merawat, memeriksa pasien-pasien sebanyak itu, siapa lagi yang biar kita lebih bisa bermanfaat buat orang lain. Kebetulan datang dari panti disabilitas ini yang minta tante untuk ikut mengasuh mereka. Nah disitu kita merasa mudah-mudahan kita tuh ada sedikit lah memberikan kontribusi pada mereka. Ya minimal memberi motivasi dan keceriaan buat mereka. Keceriaan. Kita aura kita selalu dengan anak-anak selalu gembira, biar lebih positif gitu ya. Biar ngasih energi positif, biar mereka juga merasa terbawa oleh kebahagiaan kita, keceriaan kita. Kan ini kita udah bahas tentang tante, tentang bersenang. Mungkin siapa saja yang menurut tante bisa semuanya kayak berkontribusi ke komunitas kita. Kalau misalnya kayak aku gitu, siswa-siswi gitu, apa yang mungkin apa kita juga bisa kayak ikutan membantu gitu? Sebetulnya untuk siswa-siswa apalagi yang punya kesenangan, hobi yang sama, misalkan hobi melukis, hobi menggambar, hobi musik, itu bisa ikut serta dalam kegiatan anak-anak. Kayak tadi dengan kedatangan kita aja, dengan kedatangan hobi aja, mereka udah senang, mereka merasa dihargai, itulah. Jadi kontribusi yang diharapkan dari masyarakat luas tuh
yaitu memberikan apresiasi kepada mereka bahwa mereka tuh bagus, bahwa mereka tuh bisa, seperti kalau misalkan ada waktu luang, misalkan Obi bisa ngajak mereka melukis, cara pencampuran warna, caranya, karena mereka banyak yang hobi melukis tapi belum tersalurkan karena gurunya belum ada. Sesekali bisa aja, yuk belajar melukis, atau senang musik, ada kelas musik juga, ada yang tari, yang suka tari boleh mengajarkan tari bicara, anak ilmu bicara diajar tarinya udah bisa, padahal dia nggak bisa dengar musik, dia nggak bisa dengar musik, tapi dengan instruktur yang bagus mereka bisa mengikuti. Ya paling itu yang utama mah apresiasi dari masyarakat luar, sama yaitu kalau ada yang punya hobi yang bisa diajarkan sama anak-anak disabilitas itu sangat bisa diterima. Kalau gitu ya oke. Terima kasih banyak ya bisa berbagi ini bersama kita. Semoga ya Tante selalu kesehatan, kesuksesan dan kebahagiaan untuk semua aktivitas di sini dan membantu ya komunitas ini selalu. Amin. This is all for now you guys. Terima kasih dan selamat siang.